Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dibuat geram oleh fenomena wanita perebut laki-laki orang atau yang biasa disebut dengan pelakor. Tak tanggung-tanggung, gadis-gadis yang masih berusia belasan tahun bahkan masih duduk di bangku sekolah berani menjalin hubungan gelap dengan lelaki yang telah berkeluarga dan telah memiliki anak. Banyak yang menyayangkan adanya fenomena ini karena sejatinya wanita yang bisa mencari lelaki yang lebih baik justru menjalin hubungan dengan lelaki yang telah beristri dan memiliki anak. Mereka mengatasnamakan cinta untuk hubungan gelap tersebut. Benarkah demikian? Lalu bagaimana keadaan mereka sebenarnya? Apakah ada aura yang terganggu dalam hal ini? Pemirsa, selama beberapa menit ke depan saya akan mengajak Anda untuk membahas mengenai fenomena pelakor dan cara cerdas menyikapinya. Bersama saya Salma Swastika, inilah catatan Ratu Aura. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ratu Aura, pakar energi aura, untuk membahas fenomena pelakor dan cara cerdas menyikapinya. Halo, apa kabar Ratu Aura? Kabar baik Mbak Salma. Bagaimana aktivitasnya kali ini? Masih sibuk seperti biasanya? Iya, masih seperti biasa. Oke, kali ini kita mengangkat tema tentang fenomena pelakor dan cara cerdas menyikapinya. Oke, yang ingin saya tanyakan, mengapa fenomena pelakor itu begitu marak di Indonesia? Iya, baik. Fenomena pelakor sekarang ini kan memang sedang marak-maraknya ya Mbak Salma ya. Hal tersebut terjadi karena perkembangan teknologi yang sudah mulai canggih. Sekarang informasi itu bisa didapatkan mulai dari anak-anak kecil, dari remaja, dewasa, hingga tua itu bisa mendapatkan informasi dari sosial media. Mulai dari perselingkuhan yang divideokan, mulai dari chat dari perselingkuhan tersebut di sosial media, sehingga muncullah istilah pelakor yang disebut dengan perebut laki orang. Begitu. Bukankah kasus perselingkuhan itu sudah ada sejak dulu ya Ratu ya? Kenapa akhir-akhir ini itu menjadi sangat viral sekali? Iya, memang dari dulu itu kan perselingkuhan sudah ada ya Mbak Salma ya. Tapi kan karena belum ada sosial media yang seperti sekarang ini, perkembangan teknologi yang lebih canggih lagi daripada yang dulu, itu perselingkuhan hanya diketahui oleh orang-orang terdekat saja, seperti keluarga inti, kemudian tetangga, bahkan bisa 1 bulan kemudian tuh baru diketahui, satu kampung tuh baru tahu Mbak Salma. Karena kan sekarang perbedaannya perkembangan teknologi yang sudah mulai canggih, jadi semua orang bisa mengakses informasi maupun informasi perselingkuhan tersebut, sehingga banyak orang itu mengkonsumsi hal-hal yang tersebut sehingga sangat viral sekali istilah pelakor. Apalagi sekarang ini teknologi memang tadi sudah sangat canggih sekali ya Ratu ya. Dari daerah yang jauh pun bisa kita akses dan tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi cukup 1 detik saja sudah tersebar kemana-mana begitu. Selanjutnya nih Ratu, apakah fenomena pelakor ini hanya sebuah tren atau bagaimana? Kalau menurut saya sih bukan sebuah tren ya Mbak Salma ya, tapi pikiran yang terbalik ya Mbak Salma, istilahnya pergeseran pikiran, pola pikir. Karena kan istilah perselingkuhan itu kan merupakan hal yang aib, yang tidak perlu dipublikasikan ke semua orang. Cukuplah keluarga inti yang tahu. Tapi kan karena sekarang perkembangan teknologi yang sudah mulai canggih, semua orang bisa mengakses, semua orang bisa melakukan, memiliki hak secara pribadi, bisa meluapkan emosinya seperti mempublikasikan kemesraannya di sosial media. Bahkan si istri yang sudah mulai sakit hati, mulai terbongkar, mulai meledak kebenciannya, mulai meledak amarahnya, sehingga mempublikasikan tindakan si suami dengan pelakornya tadi. Begitu, benar sekali Ratu ya. Lalu apa saja sih faktor yang membuat seorang wanita itu berani berhubungan gelap dengan suami orang? Oke, baik. Sebenarnya ada banyak sih Mbak Salma ya alasan mengapa si wanita bisa menjadi pelakor atau merusak rumah tangga orang. Yang pertama nih Mbak Salma, biasanya wanita itu kurang percaya diri untuk bisa mendapatkan pria yang jauh lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, si wanita tersebut hanya ingin atau membutuhkan hartanya saja. Karena iya benar sekali, karena kan pria yang suka sama wanita yang masih muda tersebut kan memiliki harta yang banyak ya Mbak Salma ya. Jadi itu pria yang sudah mapan, yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak. Kemudian yang ketiga, kurangnya pendidikan dari orang tua, kurangnya pengawasan juga dari orang tua. Kemudian yang keempat, bisa saja pergaulan atau lingkungan yang salah. Kemudian kurangnya pemahaman norma etika dan agama. Kemudian yang keenam yaitu aksi balas dendam. Aksi balas dendam, seperti apa itu Ratu aksi balas dendam?
Aksi balas dendam itu salah satu contohnya Mbak Salma ya. Misalkan si wanita itu adalah mantan dari suaminya tadi, suami si wanita tadi. Jadi dulunya dia ditinggal kawin dengan wanita lain karena mungkin saja si wanita atau pelakor tadi itu tidak memiliki kecantikan yang lebih dari si istrinya tadi, dan ketika sudah menjadi suami istrinya orang, si wanita itu balas dendam ingin merebut kembali pria tersebut. Dengan merubah penampilan mungkin ya Ratu, jauh lebih menarik lagi, akhirnya si lelaki tadi sadar atau mungkin kembali mencintai mantannya tadi. Oke. Ratu Aura sendiri kan sebagai seorang wanita tentu memiliki pendapat tersendiri tentang fenomena pelakor ini. Bagaimana Ratu Aura menyikapinya? Oke, baik Mbak Salma. Sebagian besar kan si wanita dan laki-laki yang menjalani hubungan gelap tersebut kan merasa benar, merasa tidak bersalah ya melakukan hubungan seperti itu. Bahkan mereka mengatasnamakan cinta sebagai hubungannya mereka tersebut. Secara pribadi saya merasa prihatin Mbak Salma, dan sedikit sedih sih melihat mereka karena mereka tidak paham mana yang namanya cinta dan mana yang namanya nafsu. Padahal cinta dan nafsu itu sangatlah berbeda Mbak Salma. Oke, pembahasan kita semakin menarik sekali ya Ratu ya. Setelah ini Ratu Aura harus menjelaskan kepada kita apa itu cinta dan apa itu nafsu. Nah pemirsa, Anda jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami dalam program Catatan Ratu Aura. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan program Catatan Ratu Aura bersama saya Salma Swastika dan juga Ratu Aura. Ratu Aura, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang tadi terpotong ya, tentang cinta dan nafsu. Perbedaannya di mana Ratu, bisa dijelaskan? Oke, baik Mbak Salma. Untuk cinta ya Mbak Salma ya. Kalau pria yang benar-benar baik itu kalau mencintai seorang wanita, dia tidak akan membiarkan wanitanya itu tersakiti baik secara fisik maupun secara psikis. Dan kalau pria yang benar-benar mencintai, dia tidak akan mengajak hubungan badan, yaitu yang bisa melanggar norma agama. Kecuali kalau sudah menikah, begitu ya Ratu ya. Untuk nafsu sendiri bagaimana Ratu? Untuk nafsu sendiri itu ya itu kan nafsu sesaatnya Mbak Salma ya. Ya itu hanya bagian dari rayuan-rayuan gombal si pria sih Mbak Salma untuk mengajak ke hal-hal yang seksualitas seperti itu. Dan itu kita harus pintar-pintarnya sih kalau jadi wanita nantinya, harus bisa membedakan mana yang nafsu dan mana yang cinta. Mungkin kalau hanya sekedar nafsu itu tidak akan melanjut ke jenjang pernikahan ya, hanya dimanfaatkan sesaat saja begitu ya Ratu ya. Nah tuh pemirsa, jika memang Anda seorang wanita, coba Anda berhati-hati, tanyakan kembali kepada pasangan Anda tentang keseriusannya. Jangan-jangan dia nanti masih memiliki hubungan dengan wanita lain atau mungkin sudah berkeluarga begitu ya Ratu ya. Selanjutnya Ratu, bagaimana pendapat Anda tentang hubungan gelap yang melimpahkan kesalahannya itu kepada istri sah? Mungkin istri sahnya tadi kurang menarik, mungkin apa ya, cerewet atau kurang menyenangkan bagi suami, suka marah-marah dan lain sebagainya. Bagaimana Ratu? Baik, biasanya sih kebanyakan si pria yang melakukan perselingkuhan itu mengatasnamakan kesalahan dari si istri. Bisa saja si istri terlihat jelek, si istri sudah gendut, tidak menarik lagi, kemudian si istrinya cerewet atau bawel, tidak perhatian lagi sama suaminya. Nah sebenarnya itu kalau ada pepatah bilang sih Mbak Salma, lempar batu sembunyi tangan. Jadi hal itu sangat salah sekali ya Mbak Salma ya, karena kan kalau dia benar-benar pria yang baik, alangkah baiknya dikomunikasikan dengan si istrinya. Suruhlah si istri itu merubah semuanya biar si istri itu menjadi lebih cantik, lebih menarik, kemudian bisa menerima kepemimpinan dari suaminya. Dan kalau si istri memang tidak bisa merubahnya dan si istri masih tetap membangkang, ya alangkah baiknya berpisah secara baik-baik Mbak Salma. Berpisah secara baik-baik, ya benar sekali itu Ratu. Selanjutnya nih Ratu, ada fenomena tidak semuanya wanita pelakor itu menyadari bahwa dirinya itu merebut suami orang. Karena tidak semuanya wanita itu ketika berkenalan dengan laki-laki, laki-lakinya itu mengaku masih lajang padahal sudah memiliki anak dan juga istri. Jadi di sini itu wanita tersebut jadi korban juga
Bagaimana pendapat Ratu Aura? Benar sekali sih Mbak Salma. Sekarang kan banyak sekali ya pria yang malu untuk mempublikasikan identitasnya kalau sudah punya anak, sudah punya istri. Terus kemudian si wanita itu terkena tipu daya si wanita hidung belang tadi. Si laki hidung belang tadi Mbak Salma. Ya kalau saya sendiri sih alangkah baiknya jadilah wanita yang cerdas. Carilah tahu siapa sih pria itu, jangan hanya dibisik-bisiki rayuan gombal, jangan hanya dibisik-bisiki dengan uang atau kekayaan saja dia mau untuk mendapatkan nafsunya tadi, begitu. Lalu bagaimana Ratu Aura cara kita itu untuk menyikapi fenomena ini agar tidak timbul kebencian yang berlebihan? Baik, kalau sosial media itu kan hanya melihatkan foto atau video yang membuat si pelakor tadi salah di depan banyak orang ya Mbak Salma ya. Nah, alangkah baiknya sebagai orang yang bijak, kita cari tahu terlebih dahulu sebenarnya itu latar belakang dari foto yang dipublikasikan itu apa sih. Cari tahu mana yang bejat di situ, yang pria atau yang wanita pelakor tadi, sehingga kita bisa menyimpulkan mana yang salah, begitu Mbak Salma. Jadi jangan asal ngomong aja di situ, jangan asal jeplak ketika komentar di sosial media, begitu. Karena kasihan juga ya Ratu ya, nanti kalau korbannya itu ternyata si wanita pelakor, ya kan, dia sudah ditipu laki-laki, kemudian dia di sosial media juga dihujat, dibully, bahkan itu bisa menimbulkan rasa traumatis yang sampai kapanpun akan tetap dia ingat ya Ratu ya. Lalu ada fenomena lagi ini Ratu yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang anak yang masih duduk di bangku sekolah, seorang gadis yang masih belia tentunya, menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah beristri dan juga memiliki anak. Itu bagaimana? Bolehkah kita mengingatkannya Ratu? Kalau mengingatkan sih boleh sih Mbak Salma. Yang terpenting mengingatkannya dengan jalan yang baik sih, tidak asal ngomong, tidak asal menyakiti perasaannya. Kita juga harus ngomong dari hati ke hati lah yang baik. Kita tunjukkan jalan yang benar, dan kalau bisa ya kita doakan semoga dia bisa diluruskan lagi jalannya dan mendapatkan pria yang jauh lebih baik dari suami orang tersebut. Oke, lalu Ratu, apakah sebenarnya Ratu Aura sendiri kan dari segi energi aura ya sudah memahami tentang hal itu ya, dunia aura. Apakah sebenarnya ada yang salah tentang mereka atau baik wanita yang menjadi perebut laki-laki orang maupun lelaki yang berhubungan gelap dengan wanita tadi? Jangan dijawab dulu Ratu Aura. Pemirsa, kita akan kembali setelah pariwara yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan program Catatan Ratu Aura bersama saya Salma Swastika. Kita lanjutkan kembali ya Ratu Aura. Baik. Tentang pertanyaan saya tadi, jika dilihat dari energi auranya, apakah ada yang salah dari wanita pelakor maupun aura dari laki-laki yang menjalin hubungan perselingkuhan tadi maupun istri sah yang menjadi korban perselingkuhan Ratu? Tentu saja ada masalah Mbak Salma di cakra atau di auranya mereka. Mungkin bisa dijelaskan satu-satu Ratu? Oke, baik Mbak Salma. Kalau di wanita pelakor tadi yang bermasalah itu di cakra asna sama di cakra seksnya Mbak Salma. Kalau di cakra asna itu dia tidak bisa berpikir secara baik, logikanya kurang bagus, karena kan tidak bisa membandingkan mana itu cinta, mana itu nafsu. Sedangkan di cakra seksnya dia tidak bisa mengontrol nafsunya Mbak Salma. Tidak bisa mengontrol nafsu, gitu ya. Sehingga akhirnya dia tidak malu juga berhubungan dengan laki-laki yang sudah memiliki keluarga. Benar sekali. Untuk aura dari lelakinya sendiri bagaimana Ratu? Kalau dari si lakinya itu ada 3 masalah yang bermasalah di cakranya Mbak Salma. Di cakra asna, di cakra jantung, sama di cakra seksualitasnya tadi. Kalau di cakra asna sama, dia tidak bisa berpikir dengan baik. Kemudian di cakra jantungnya dia tidak bisa menjaga hatinya, sehingga dia membagi-bagi hatinya untuk banyak wanita. Kemudian di cakra seksnya dia tidak bisa menjaga atau mengontrol nafsu seksnya. Oke.
untuk istrinya sendiri yang jadi korban perselingkuhan? Kalau untuk istri sama sih Mbak Salma, sama dengan si prianya tadi, kurang bermasalah di cakra asna, di cakra jantung, sama di cakra seksnya. Kalau di cakra asna itu dia tidak memiliki daya tarik yang bagus, dia pikirannya lemah, bagaimana sih caranya membuat dia cantik, bagaimana sih caranya membuat suami saya itu bisa mencintainya, bisa membuat rumah tangganya harmonis, itu bermasalah. Kemudian di cakra jantungnya, cintanya itu lemah untuk suami. Kemudian di cakra seks bisa saja karena daya tarik seksualitasnya kurang bagus sehingga suami tidak bisa merasakan kepuasan seks dan membuat si suami mencari wanita lain, begitu. Selanjutnya nih Ratu, untuk fenomena pelakor ini kan menimbulkan kekhawatiran di hati para wanita ya Ratu. Adakah tips bagaimana caranya untuk menghindarkan rumah tangga kita dari virus pelakor? Oke, baik. Kalau untuk tips agar rumah tangga harmonis, yaitu kita selalu memupuk komunikasi dengan pasangan kita. Kita harus bisa membenahi diri agar kita tetap tampil cantik dan menarik dan memiliki pancaran aura daya tarik yang bagus agar suami tidak berpaling hati ke wanita lain, begitu. Oke, Ratu Aura, bisakah Ratu Aura jelaskan aura daya tarik yang seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang istri agar suaminya itu tidak direbut oleh wanita lain? Iya, baik. Kalau daya tarik itu bagi seorang istri itu ada dua Mbak Salma, yaitu daya tarik inner beauty dan daya tarik seksualitas. Kalau daya tarik inner beauty itu kecantikan secara fisik. Kalau fisiknya terlihat kusem, terlihat lesu, lemah kayak gitu kan nggak enak dipandang ya Mbak Salma ya. Nah, kita tuh harus tampil cantik, menarik. Kalau berat badan kita itu sudah melebihi batas normal, alangkah baiknya itu diturunkan lagi biar kita tuh memiliki pancaran daya tarik yang bagus. Sedangkan daya tarik seksualitas kita harus menjaga lah daya tarik seksualitas kita menjadi lebih baik, biar pasangan itu tidak mencari kepuasan seks dengan wanita lain. Lalu nih, caranya bagaimana nih Ratu ya agar daya tarik kita baik secara inner beauty maupun sensualitasnya meningkat, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali Mbak Salma. Kalau untuk daya tarik inner beauty itu kita harus bisa berdandan lah biar kita semakin cantik, menarik di hadapan pasangan. Kemudian kalau berat badan kita melebih, cobalah mengatur pola makan kita. Kemudian untuk daya tarik seksualitas, kita harus menjaga misfi kita agar tetap sehat, menjaga misfi kita agar tetap wangi, rapat dengan cara melakukan senam kegel, senam aerobik, makan makanan yang memang khusus untuk membuat misfi kita rapat dan wangi. Kemudian dengan cara meditasi aura, biar aura kita itu tetap bagus nantinya. Oke, menarik sekali ya Ratu ya pembahasan kita. Nah Ratu Aura, selanjutnya apakah ada pesan yang ingin Ratu Aura sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah terkait tema kita pada kesempatan kali ini? Pesan-pesan saya nih Mbak Salma, kalau untuk wanita yang belum menikah, alangkah baiknya carilah pria yang benar-benar baik, pria yang benar-benar mencintai kamu apa adanya, yang tanpa mengandalkan nafsu belaka. Kemudian untuk pria yang sudah beristri, alangkah baiknya jagalah hati hanya untuk satu wanita saja. Kemudian jika si istri, jika rumah tangga tidak bisa terjaga atau memang sudah lelah dengan rumah tangganya, alangkah baiknya diselesaikan secara baik-baik, diajak berpisah secara baik-baik, dan jika memang ingin menikah lagi kan setelah masalahnya diselesaikan dulu. Kalau untuk si wanita atau si istri, alangkah baiknya jagalah aura daya tarik dan aura inner beauty tetap terjaga, tetap bagus pancarannya agar suami tidak berpaling hati ke wanita lain. Begitu. Oke, terima kasih sekali ya Ratu Aura untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan juga pemirsa yang ada di rumah. Nah pemirsa, itulah tadi tema kita pada program Catatan Ratu Aura kali ini tentang fenomena pelakor dan cara cerdas menyikapinya. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan untuk kita semua dan dapat bermanfaat bagi saya dan juga Anda di rumah. Pemirsa, jangan lupa juga saksikan program Catatan Ratu Aura hanya di YouTube channel Aura TV. Saya Salma Swastika beserta kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.